Cerita dari awal mulai saya ikut ya. Bismillah ya Allah. Apa? Saya tuh cengeng Mbak kalau suruh nginget ini, memang saya tuh ada rasa sakit hati juga ya. Sakit hati. Karena kenapa? Awalnya itu kan Pak Yusuf Mansur itu bilangnya kita mau membangun Indonesia, kita mau bikin hotel yang nanti fungsinya itu untuk apa? Transitnya para jamaah haji, terus juga transitnya para orang tua wali santri yang nyantri di tempat dia, jadi biar nggak ke hotel konvensional. Janjinya adalah hotel syariah. Nah terus udah gitu di kuliah subuh dia waktu itu namanya Wisata Hati, itu ada nomor kontaknya. Udah saya hubungin, terus akhirnya saya ikut, saya transfer waktu itu antara bulan Mei sama bulan Juni tahun 2013. Itu jujur ya Mbak ya, itu dari uang uang PHK saya kan kerja, terus saya mengundurkan diri. Akhirnya saya mikir saya sudah tua, saya juga pengen punya usaha. Nah tapi karena saya nggak tahu harus usaha seperti apa, ada tawaran seperti itu, akhirnya saya ambil, saya transfer 12 juta cash langsung. Saya datang ke kantornya di Ketapang yang lokasinya itu kecil sekali di pojok. Saya datang ke sono ngisi data, terus habis itu suruh transfer, saya transfer. Setelah transfer, bukti transfernya itu disuruh moto, waktu itu pakai BBM, belum ada WA. Setelah itu sudah difoto, saya kasihkan, terus udah lama kan waktu dia bilang nanti 1 atau 2 minggu atau 1 bulan akan dikirimkan sertifikat kepesertaan itu ya. Dan akhirnya saya pulang ke Boyolali, kan waktu itu saya tinggal di Tangerang, saya kerja di Tangerang. Ketika saya sudah desain, saya pulang ke Boyolali. Terus sudah gitu, setelah saya pulang ke Boyolali, beberapa saat kemudian saya memang dapat sertifikat, dan di situ ditulis bahwa akan ada keuntungannya itu 8% yang akan dibagikan kepada investor setiap tahun. Tapi enggak, ya saat ini belum diberikan. Terus sudah gitu ada janji bahwa nanti tiap tahun investor itu berhak menginap di Hotel City selama 12 hari dalam 1 tahun. Saya tertarik, saya ikut. Tapi setelah berjalan lama nggak ada kabar. Saya WA, nggak ada balasan, nggak ada yang namanya grup investor, itu nggak ada, demi Allah nggak ada sama sekali. Berapa tahun Bu udah lama tuh? Udah lama, itu udah lama banget. Setelah saya ikut, setelah saya menginvestasi, udah lama tuh? Udah lama, itu udah lama banget. Setelah saya ikut, setelah saya menginvestasikan uang itu, nggak ada yang namanya itu dihubungin memberitahukan kondisi hotel kita seperti ini, pembangunan hotel kita seperti ini. Maaf ya saya. Habis itu kan nggak ada informasi apa-apa, terus lama gitu, tetap nggak ada. Setiap kali nanya itu baru sekali, pokoknya nggak ada informasi gitu, nggak ada informasi yang jelas. Terus udah gitu tahun 2015 kondisi keuangan saya itu menurun. Saya kan setelah keluar dari perusahaan, otomatis saya terus jadi karena nggak punya pendapat, ya akhirnya saya itu ngomong di playgroup, jadi ngomong anak-anak kecil gitu, dengan gaji yang ya tahu sendiri kalau di sekolah playgroup gitu kan gajinya berapa gitu. Ya alhamdulillah sih, insya Allah cukup gitu. Terus kayak gitu saya butuh uang saat itu, tahun 2015 saya butuh uang untuk daftar anak sekolah itu mau naik kelas itu loh Mbak, jadi harus daftar ulang, dan saya butuh uang. Saya minta uang itu, saya datang ke Ketapang. Sebelumnya itu saya kenalan sama yang namanya Pak Arizon Primado apa siapa itu, tapi beliau sudah meninggal. Beliau itu yang ngasih tahu ke saya, Mbak Lili, kalau memang Mbak Lili pengen uangnya itu kembali, insya Allah bisa, Ustadz bisa, tapi Mbak Lili harus segera ke sini, karena Ustadz nggak bisa diam di satu tempat lama gitu, nggak bisa diam lama di satu tempat. Terus beberapa saat kemudian itu tiba-tiba Pak Arizon telepon, Mbak Lili, Ustadz hari besok kayaknya, besok apa 2 hari lagi itu ada di Ketapang, kalau Mbak Lili pengen ngambil uangnya bisa gitu. Saya datang
saya nggak punya ongkos, yang ngongkosin kakak saya datang dari mana, dari Boyolali ke Tangerang, yang ngongkosin kakak saya. Yang ngongkosin kakak saya, yang nganterin saya ke Ketapang itu juga kakak saya bawa sertifikat. Terus udah gitu saya ke situ, rukonya itu ya yang saya bilang tadi itu kecil, ada di pojok, kecil banget Mbak. Terus di situ yang terima itu perempuan masih muda, cantik. Terus saya bilang, Mbak, saya mau ngambil uang investasi saya yang sebesar 12 juta. Sudah gitu kata mbaknya itu, nggak bisa Bu. Oh nggak bisa, kenapa? Ini uang Ibu bisa cair kalau ada yang mau beli sahamnya Ibu gitu. Nah, terus pada Mbak, saya mau ngambil uang investasi saya yang sebesar 12 juta. Sudah gitu kata mbaknya itu, nggak bisa Bu. Oh nggak bisa, kenapa? Ini uang Ibu bisa cair kalau ada yang mau beli sahamnya Ibu gitu. Nah, terus pada saya butuh duit, terus kata dia nggak bisa Bu, tapi kata Pak Ustadz katanya bisa, kapanpun mau diambil bisa, asal datang dan bawa bukti. Nggak bisa Bu, kata dia gitu. Terus saya nanya, ya udah kalau gitu saya minta laporan keuangan, karena dari dulu tuh nggak pernah ada laporan seperti apa perkembangan hotel. Terus kata dia, oh laporannya itu ada, nggak ada, awalnya bilang gitu, nggak ada. Tapi sudah, terus gimana Mbak? Ada Bu, tapi nggak di sini. Jadi kalau gitu saya cuma minta Mbak seperti apa perkembangannya, karena saya mau minta uang saya balik. Kondisi hotel merugi, katanya gitu. Kalau meruginya seperti apa? Saya kasih tahu kami gitu. Tapi dia tetap bilang nggak ada di sini, nggak ada di sini. Ya udah akhirnya terus si mbaknya itu bilang, kalau memang Ibu pengen uang investasinya balik, Ibu serahkan sertifikat itu ke sini, nanti kalau ada yang beli sahamnya Ibu kita transfer ke Ibu. Terus saya suruh ninggalin nomor HP yang baru sama sertifikat itu. Tapi kakak saya nggak boleh waktu itu, untung aja kakak saya nggak boleh, nggak usah dibalikin kalau uangnya belum dapat. Terus kata kakak saya ke simbaknya itu, kalau sertifikat ini diambil otomatis kan adik saya nggak punya bukti kalau dia pernah ikut. Jadi udah baru sertifikat ini dibalikin kalau adik saya udah dikasih duitnya, kata kakak saya gitu. Udah akhirnya saya pulang karena nggak dapet apa-apa. Akhirnya saya pulang ke Boyolali. Udah itu yang pertama. Terus saya datang lagi. Ketika itu soalnya saya lupa tahun berapa dan bulan apa saya lupa. Yang jelas saat itu saya lagi di rumah kakak saya, terus sekalian kita mampir ke Ketapang, lihat lagi kondisinya seperti apa. Sama mbak saya minta lagi juga nggak ada gitu. Alasannya sama seperti itu, merugi. Tapi kan ternyata setelah saya lihat Pak Yusuf Mansur itu selalu posting narik investor baru, saya sakit hati lah, kok narik investor baru. Terus kalau ditanya juga katanya kalau di Facebooknya kan seolah-olah usahanya jalan lancar gitu kan, tapi kok ketika saya minta duitnya kok nggak dikasih gitu. Akhirnya yang kedua saya ke sono juga sama seperti itu lagi, hasilnya nggak dapat apa-apa. Akhirnya saya pulang, terus suruh ninggal nomor HP lagi, padahal yang pertama udah saya kasih. Nomor saya itu nggak pernah ganti, nomor saya itu waktu itu masih pakai BBM, masih ada tapi nggak pernah